Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahral mubarak syahran tuzadu bihi amal, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa shifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, amma ba'd. Bapak Ibu shaimin shaimat semuanya yang hormati banggakan, alhamdulillah wa syukurillah. Sampai pada pagi hari yang ke-19, jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan yang suci mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sebelum keluar dari Ramadan, karena dalam satu riwayat ketika malaikat Jibril turun kepada baginda Rasul SAW, beliau katakan, man adraka Ramadan walam yughfar lahu famata dakhalana. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan kemudian Ramadan berakhir sementara dia belum dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, pamatan, lalu dia mati, dakhalan nar, alhamdulillah, orang itu masuk neraka. Karena itu kita berusaha di dalam bulan Ramadan ini banyak beristighfar juga, di samping dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ketika kita berjamaah, kita yang jadi makmum ini ada kesempatan sujud terakhir, minta ampun, jarak antara dua tarawih ini juga istighfar, dan doa yang dianjurkan baginda Rasul SAW, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau niatkan masuk keluarga juga, fa'fu anna ya karim. Ini kita usahakan supaya jangan masuk dalam kelompok yang tadi disebutkan oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasul SAW. Karena itu juga keistiqomahan, ketekunan, alhamdulillah wa syukurillah, hujan, kemudian ngantuk tidak menjadi halangan kita untuk tetap istiqomah, baik itu sholat tarawihnya, kemudian baca Al-Qur'annya, ahlul Qur'an sampai hari ini ya sudah banyak menghatam Qur'an sekian kali. Yang yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak sudah, insyaallah sudah menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Demikian pula istiqomah di dalam sholat jamaah, sholat fardu. Kita berusaha kalau di luar bulan Ramadan mungkin ada yang bolong-bolong, tapi dalam bulan Ramadan kita berusaha maksimal bisa kita penuhi dengan sholat-sholat jamaah. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ay indal maut tubashshiruhum biqaulihi ta'ala
alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang sudah mengikrarkan diri, sudah berikrar, saya beriman, saya yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomah. Istiqomah kalau istilah ulama-ulama fikih itu istimrarul khair. Jadi kebaikan kita itu hari ini 50 terus 50. Bisa kita pertahankan. Kalau jamaah bisa kita pertahankan. Demikian pula sunnah-sunnah anjuran baginda Rasul SAW bisa juga kita pertahankan terus. Nah, sedangkan kalau ulama-ulama tasawuf mengatakan istiqomah itu ziyadatul khair. Jadi setiap hari kebaikan kita ini bertambah walaupun satu digit. Kalau hari ini kita bisa membaca Quran 1 juz sehari, besoknya bisa bertambah 1 juz lebih, setengah halaman kah? Nah, pokoknya ada terus peningkatan. Ini istiqomah menurut ulama-ulama tasawuf. Nah, minimal kita ini istilah ulama fikih aja lah bisa kita pertahankan, yaitu istimrarul khair ini. Jadi kebaikan kita ini terus tidak berkurang. Kata hari ini 10, besok 10 terus bisa kita pertahankan yang 10 ini. Nah, kemudian setelah itu bisa kita lakukan, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka orang itu akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat turun indal maut ketika orang itu mendekati ajal, mendekati sakaratul maut. Untuk apa malaikat-malaikat ini turun menemui orang yang sudah berikrar beriman, lalu bisa istiqomah di dalam beribadah? Malaikat itu memberi kabar gembira, menghibur. Apa kata para malaikat? Allah takhafu, wahai hamba Allah, jangan khawatir, kami para malaikat membantu, kami para malaikat memperjuangkanmu, kalau bahasa kita. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ini hiburan malaikat ketika orang yang beriman kemudian tekun di dalam beribadah ini dihibur oleh malaikat ketika sakaratul maut, ketika manusia dalam kondisi yang paling genting dalam hidup manusia itu, ketika sakaratul maut ini. Jadi saat-saat yang menegangkan, saat-saat yang luar biasa itu digambarkan oleh baginda Rasul SAW. Ada manusia yang mengingat keluarganya, istri, anak yang akan ditinggalkan. Ada orang yang mendekati sakaratul maut ini mengingat banyak hal di sana. Banyak hal. Nah, salah satunya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian termasuk orang-orang yang menyaksikan ketika Nabi Ya'qub didatangi atau menjelang beliau sakaratul maut, beliau memanggil keluarga, istri, anak-anak beliau. Lalu apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di, anakku, istriku, keluargaku,
Nanti kalau kau meninggal, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Tapi kalau kita kadang-kadang kebanyakan yang kita khawatirkan nasib dunia anak kita. Setelah kita meninggal, apakah anak kita bisa mencari nafkah? Apakah anak kita bisa membangun rumah? Dan seterusnya. Kadang-kadang itu yang kita khawatirkan. Sehingga dari kecil kadang masih anak kita SD sudah kita siapkan rumah. Saking khawatirnya kita terhadap anak-anak keturunan kita. Padahal di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya malaikat ini mengutarakan hal ini berdasarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang istiqomah ini tekun di dalam ibadah, menjalankan perintah Allah, kemudian tekun untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka itu tidak usah khawatir. Jangan khawatir, jangan bersusah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga sudah menunggumu, wahai hamba Allah. Di mahalnya istiqomah ini di hadapan Allah, nilainya yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas ketika salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata sahabat itu? Yaitu Abu Amroh Sufyan bin Abdullah. Beliau katakan, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan dan ini tidak akan aku tanyakan selain darimu, ya Rasulullah. Lalu apa kata jawab baginda Rasulullah SAW? Qul amantu billah summastaqim. Dua, ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian tekun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam tafsir Quran disebutkan ketika malaikat ini sudah menghibur orang yang sakratul maut ini, lalu orang sakratul maut ini mengatakan, auladuna ma yaqulun wa mahaluna ba'dana. Wahai malaikat, aku sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah dijanjikan kebahagiaan, kesenangan. Bagaimana dengan anak-anakku? Apa yang mereka makan nanti sepeninggalku? Bagaimana kondisinya sepeninggalku? Ini dalam tafsir. Lalu fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, dijawab, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjagamu, kami yang melindungi dari dunia sampai akhirat. Artinya kami juga yang akan menjaga, melindungi anak-anak keturunanmu. Nah, ini kelebihannya orang yang soleh, istiqomah beribadah. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana nasib anak-anak kita nanti. Allah akan menjamin. Kita aja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat kita. Bagaimana juga dengan anak-anak yang kita cintai. Maka Allah akan memberi apa yang diberi kepada kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat, afiat selama menjalankan ibadah Ramadan, bisa memenuhi Ramadan dengan ibadah-ibadah wajib yang sempurna dan sunnah-sunnah yang dicintai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum berakhir bulan Ramadan, bahkan sebelum kita bangkit dari tempat duduk kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, seluruh guru-guru, istri, keluarga kita. Bisir ya Surah Al-Fatihah. Demikian lebih kurang, maaf, jazakumullah
Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.